Ya, tidak terasa ya, sahabat TVMO, kita sudah sampai pada segmen yang terakhir. Ya, kita mengingatkan kembali bahwa ketika mendapatkan sebuah berita, postingan, dan lain sebagainya, mari kita sama-sama untuk bertabayun. Nah, akibat terburuk Ustadz dari kita tidak melakukan tabayun dari sebuah berita gitu Ustadz, apa yang akan terjadi Ustadz? Ya, akibat dari perbuatan kita tidak melakukan tabayun, saya kira akan merugikan semua pihak. Merugikan semua pihak dan akan timbul korban-korban fitnah, ya. Yaitu yang pertama. Yang kedua, ada tujuan-tujuan tertentu untuk memojokkan dan menjelek-jelekan Islam ini tercapai. Ya, ini yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Misalnya, ya, pembuatan berita-berita yang tidak berdasar. Antara isi wawancara, isi berita dengan judul itu sangat berjauhan. Saya bisa ambil contoh begini ya. Saya mendapatkan satu postingan bahwa Bupati Aceh Timur, ini judulnya, Bupati Aceh Timur menyatakan perempuan yang tidak berpakaian syariah layak diperkosa. Itu menjadi headline atau menjadi headline, menjadi judul berita. Padahal isinya tidak seperti itu. Dia mengatakan kalau ada perempuan yang tidak berpakaian sesuai syariah, itu bisa menyebabkan laki-laki terangsang. Jauh sekali ya antara judul laki terangsang dan itu bisa diberlakukan hukum syariat, ya. Dan tidak ada gitu kata-kata layak diperkosa. Nah, akhirnya isi berita ini kemudian menggiring opini. Kalau begitu, perempuan Aceh harus menuntut hak-haknya, ya, agar diberlakukan kesamaan kebebasan HAM dalam berpakaian. Nah, ujungnya itu menggiring opini untuk merusak syariat Islam. Seolah-olah syariat Islam ini jahat. Ya, kepada perempuan yang tidak berpakaian syariah, itu lalu digiring opini dia layak diperkosa. Padahal isi wawancara itu tidak demikian. Ini sangat berbahaya. Dan sekian banyak contoh-contoh yang lain antara judul dengan isi tidak sama. Ya. Nah, disinilah harus ditegakkan hukum menurut saya. Hukum, aturan-aturan dalam menyebarkan informasi dan berita itu jangan sampai ya berbeda atau berlainan antara isi dengan judul, ya. Substansi dengan materi itu harus matching, itu harus klop. Ini dampaknya yang luar biasa, ya. Dan juga dampak ketiga yang berikutnya, sehingga membuat kita ini menjadi permisif. Seolah-olah memfitnah orang itu menjadi hal yang biasa. Ya, mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan syariat seolah-olah menjadi hal yang biasa. Dan itu yang sekarang terjadi. Karena bahayanya kita tidak melakukan tabayun. Ya. Dulu hal-hal yang kita anggap tabu kayaknya sekarang sekarang sudah sangat liberal, ya. Padahal akibat-akibatnya ini kita rasakan sendiri sangat merusak ya Ustaz, ya. Sangat merusak mental. Mental kita yang dirusak. Betul. Dengan arus liberalisasi informasi ini yang tanpa tabayun itu. Itu kan yang sifatnya luas ya Ustaz, yang menyangkut media. Ini kan berita-berita ini muncul mungkin dari seputar rekanan kita di kantor. Rekanan kita di tempat arisan biasanya gitu ya. Ini kan bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada semua nih kita untuk selalu tabayun gitu dalam menerima sebuah berita gitu. Ya, oleh sebab itu ini harus kita budayakan. Ya, tabayun ini bukan sebagai semata-mata dia adalah perintah agama, tetapi dia harus menjadi tradisi, menjadi budaya kita. Ya, untuk menghindari kehancuran mental, kehancuran masyarakat yang sudah terlalu terbiasa untuk meminggirkan proses tabayun dalam setiap arus keluar masuknya informasi ini. Oleh sebab itu kita harus memperkuat diri kita dan memperhatikan firman-firman Allah di dalam Al-Quran, bahwa Allah ternyata sejak dulu sudah memberikan panduan. Ya, Islam memberikan panduan yang lengkap. Soal arus informasi ini jangan dianggap sepele. Ya, itu bisa menyebabkan peperangan, bisa menyebabkan pembunuhan, bisa menyebabkan penyerangan-penyerangan, konflik horizontal disebabkan apa? Informasi yang keliru. Dan ini sudah diingatkan ribuan tahun yang lalu oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, disinilah pentingnya kita mentafqif diri, memperkuat wawasan ya kepada keluarga kita, hati-hati. Ya, smartphone, gadget itu jangan sampai membuat kita menjadi budak
menjadi makhluk binatang, menjadi setan baru Betul. yang tidak mengindahkan etika-etika Bahkan menjadi ilah baru ya Ustaz ya? Ya, Naudzubillah ya Ustaz. naudzubillah min zalik. Sebab itu kita harus pandai-pandai orang tua ini memberikan panduan kepada anak-anak bagaimana cara cara-cara menerima informasi, cara-cara menyebarkan informasi juga yang sebaik-baiknya. Ya. Oleh karena itu ya di negara kita ada yang namanya Kementerian Komunikasi Informasi ya Ustaz ya, yang ini bisa mengklarifikasi informasi-informasi. Kemudian juga ada Komisi Penyiaran ya, Indonesia KPI. Bisa mengcounter ya, informasi-informasi yang merugikan bangsa gitu Ustaz ya. Betul. Jadi dalam setiap level kehidupan kita ini, keluarga dalam bermasyarakat bernegara ini harus dibiasakan tabayun. Karena kalau tidak akan hancurlah tatanan negara, tatanan masyarakat, sosial budaya kita akan hancur. Karena dampaknya yang sangat-sangat merugikan kalau kita tidak segera untuk menangani penyimpangan ini. Ini disebut penyimpangan akhlak. Betul. Ya. Betul. Jadi bukan hanya penyimpangan akhlak yang kelihatan nyata di depan mata, ya, orang telanjang atau dia selingkuh, berzina, bukan cuma itu penyimpangan itu. Penyimpangan ini adalah dalam mengolah dan mengelola informasi juga terjadi penyimpangan yang itu tidak kita rasakan secara langsung. Betul sekali. Itu tadi menggiring opini itu saat ya, menggiring opini publik ini yang sangat berbahaya ketika itu juga dilatar belakangi oleh kebencian, permusuhan ya, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang membenci kebenaran, membenci Islam itu ketika kita digiring kita nggak sadar nih Ustaz ya. Kita akhirnya membenarkan, menjustifikasi apa yang mereka sampaikan kepada kita Ustaz ya. Baik Ustaz, sayang sekali nih waktu kita sangat terbatas Ustaz ya. Tapi pesan yang Ustaz sampaikan insya Allah menjadi pegangan buat kita semuanya, di mana kita harus lebih cerdas lagi, lebih teliti lagi di dalam kita menerima sebuah informasi. Jangan diterima bulat-bulat, tapi mari kita tabayun, check and recheck, periksa kembali apakah informasi yang kita dengar, yang kita terima itu adalah informasi yang benar. Mana tahu ketika itu menjadi salah, ketika itu informasi yang salah, maka kita yang akan rugi ketika kita tidak tabayun. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.